gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang terasa seperti kain basah menutup wajah. Di lorong asrama yang remang, lampu neon berkedip pelan, seperti napas orang yang sedang menahan panik. Dan di telinga kirimu, ada napas berat yang terlalu dekat, seolah seseorang berdiri di belakang bahu, menempel, mengendus. Lalu terdengar suara kuku mencakar pelan dari balik pintu kayu yang rapuh. Bukan sekali, tapi berulang, pelan, sabar, seperti sedang menguji ketahanan pintu dan ketahananmu. Dengarkan baik-baik, ini bukan cerita untuk sekadar hiburan. Tidak ada sapaan ramah malam ini. Kalau kamu merasa mudah merinding, sering mimpi aneh, atau punya kepekaan yang kamu sendiri tidak bisa jelaskan, matikan audionya sekarang. Serius, ada kisah yang ketika masuk ke kepala, dia tidak berhenti di kepala. Ada frekuensi yang menempel di pikiran, dan malam ini yang kamu dengar bisa jadi membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Karena ada potongan kejadian dari ujung cerita yang bahkan sampai sekarang masih membuat tenggorokan terasa kering saat diingat. Bayangkan suara teriakan yang tertahan seperti mulut dibekap dari dalam lemari, diikuti gedoran putus asa dari kayu yang bergetar. Gedornya bukan seperti orang minta tolong biasa, tapi seperti seseorang yang sadar dia terjebak di ruang sempit bersama sesuatu yang tidak punya niat membiarkan dia keluar. Dan lorong di luar lemari itu sunyi, sunyi yang terasa salah. Kesaksian ini datang dari seorang mahasiswa angkatan 2018. Kita samarkan namanya jadi Bram. Dia tidak menulis ini untuk viral, tidak minta dikasihani. Dia bahkan minta lokasi dan nama asramanya jangan disebut jelas. Satu hal yang dia tekankan, ini bukan fiksi, ini terjadi, dan asrama itu masih beroperasi sampai hari ini. Masih ada kamar, masih ada penghuni, masih ada yang tidur di sana, tanpa tahu apa yang pernah terbangun di tempat itu. Depok malam hari punya suara yang unik, apalagi saat hujan deras. Air menghantam genteng, menghantam daun, menghantam aspal, sampai seluruh kota seperti diperas dalam satu ritme yang monoton. Di kejauhan, suara KRL lewat sayup-sayup, kadang terdengar, kadang tenggelam di telan hujan, membuat semua terasa makin terisolasi. Padahal sebenarnya kamu berada di tengah keramaian. Itulah yang Bram bilang, ramai di luar, tapi kamar itu terasa seperti ruang yang dipisahkan dari dunia. Dan ada satu pertanyaan yang Bram lemparkan yang mungkin akan mengganggumu setelah ini. Tentang kamar sewaan, tentang tempat singgah. Kita merasa menyewa ruang itu, merasa punya hak atas lantai, dinding, dan udara di dalamnya. Tapi bagaimana kalau sebenarnya kita cuma tamu yang numpang di rumah yang sudah lebih dulu dihuni makhluk lain yang tidak pernah mengundang dan tidak pernah setuju berbagi? Kalau mereka menganggap kita penyusup, apa yang bisa kita lakukan selain berharap mereka sedang tidak lapar? Kalau kamu masih memilih bertahan, kalau kamu masih menyalakan audio ini, dengarkan tanda masuknya cerita. Ada musik yang kamu kenal, intro jeritan malam, tapi malam ini dia datang dengan suara glitch, seperti kaset rusak, seperti radio yang ditarik paksa dari frekuensi lain. Static noise menggerus di ujung telinga, kasar, dingin, dan ketika bunyi itu memotong sunyi, kamu akan tahu kita sudah lewat pintu dan tidak semua orang kembali dengan perasaan yang sama seperti sebelum menekan play. Bram datang ke Depok sebagai mahasiswa rantau dengan kepala penuh target, bukan cerita horor. Dia dikenal logis, skeptis, tipe yang lebih percaya jadwal kuliah dan tenggat
pada tugas daripada mitos. Keputusannya tinggal di asrama itu murni soal biaya, murah, dekat kampus, dan tidak banyak aturan. Tidak ada niat uji nyali, tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Justru itu yang membuat ceritanya terasa lebih nyata, karena ketakutan datang bukan pada orang yang mencarinya. Bangunan asrama itu sendiri sudah terlihat tua sejak pertama kali dilihat. Gaya 90-an, dinding kusam dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian, menyisakan noda lembab yang sulit hilang. Lorongnya panjang dan membentuk huruf L, menciptakan sudut-sudut mati yang tidak terlihat dari pintu depan. Kamar Bram berada di ujung lorong, pojok paling akhir, berbatasan langsung dengan kebun kosong dan pepohonan rimbun, area yang jarang tersentuh cahaya lampu malam. Kamarnya sempit, nyaris pengap. Sebuah kasur busa tipis menempel ke dinding, meja belajar kecil, dan lemari kayu jati tua bawaan asrama yang baunya apek, campuran kayu basah dan udara lama. Di pintu lemari itu tertanam cermin besar, sedikit buram karena usia, posisinya tepat menghadap kasur. Bram sempat bercanda dalam hati, cermin itu terlalu besar untuk kamar sekecil ini, tapi tidak pernah terpikir kalau pantulan bisa menjadi masalah. Hari pertama, Bram berinteraksi dengan penjaga asrama, Pak Yanto, pria setengah baya yang bicara seperlunya. Saat menyerahkan kunci kamar, Pak Yanto menatap Bram lebih lama dari yang seharusnya. Sebelum pergi, dia berkata pelan, setengah berbisik, kalau lampu kamar mati sendiri, jangan dibiasain begadang. Tidak ada penjelasan, tidak ada senyum, hanya kalimat yang menggantung dan langkah kaki menjauh di lorong. Sore hari di asrama itu terasa normal, bahkan hangat. Suara motor keluar masuk, tawa mahasiswa di lorong, suara air keran dan panci dari kamar lain. Bram sempat berpikir, mungkin cerita-cerita aneh tentang asrama murah hanya bumbu orang bosan. Tempat ini terlihat hidup, berfungsi, tidak ada yang istimewa. Justru karena itulah, rasa aman palsu mulai terbentuk tanpa disadari. Dengan perasaan lega, Bram mulai menata barang. Buku-buku ditumpuk rapi, pakaian digantung, koper diselipkan ke bawah kasur. Ada rasa puas saat dia duduk di kasur dan menghela napas panjang, merasa akhirnya punya ruang sendiri. Dia menancapkan niat, kamar ini miliknya sekarang. Tanpa sadar, setiap klaim itu seperti penanda wilayah, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut yang tidak dia lihat. Malam pertama, hujan turun deras. Tepat sekitar pukul 2 pagi, Bram terbangun dengan tubuh berkeringat. Udara kamar terasa aneh, panas dan berat, seperti paru-paru harus bekerja lebih keras untuk menarik napas. Kipas angin menyala, hujan terdengar jelas di luar, tapi rasa pengap itu tidak pergi. Bram duduk, menatap gelap kamar, dan untuk pertama kalinya, ada perasaan singkat tapi tajam. Kamar ini tidak kosong seperti yang dia kira. Gangguan pertama terasa sepele, hampir memalukan untuk diceritakan. Bram mulai sering kehilangan barang, padahal dia yakin menaruhnya dengan benar. Kunci motor yang diletakkan di atas meja belajar, pagi harinya ditemukan di lantai dekat pintu. Buku catatan yang ditutup rapat, tiba-tiba terbuka di halaman tertentu, seolah ada yang sengaja memilihkan bagian itu. Bram menertawakan dirinya sendiri, menyalahkan kelelahan dan jadwal kuliah yang padat. Beberapa malam kemudian, suara mulai datang dari atas. Bukan suara tikus kecil, tapi seperti langkah kaki pelan, diikuti seretan berat yang membuat plafon bergetar halus. Masalahnya,
Kamar Bram berada di lantai paling atas. Di atas plafon seharusnya hanya ada rangka kayu, genteng, dan langit malam. Bram sempat memukul langit-langit dengan sapu. Suara itu berhenti, tapi keheningan yang tersisa terasa terlalu sadar, seperti sedang menunggu. Air menjadi gangguan berikutnya. Tengah malam, Bram terbangun karena suara keran kamar mandi menyala deras. Dengan setengah mengantuk, dia bangkit dan membukanya. Tidak ada air mengalir, keran tertutup rapat, lantai kering, tidak ada bekas percikan sedikit pun. Suara itu berhenti begitu saja, seolah hanya diputar untuk memastikan Bram terjaga dan sadar bahwa sesuatu sedang bermain dengannya. Lalu datang bau yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bau bangkai atau lembab, tapi bau singkong bakar yang hangus, kadang disusul aroma seperti kabel listrik yang korslet. Bau itu muncul tiba-tiba, menusuk hidung, lalu hilang dalam hitungan detik. Bram membuka jendela, mengendus lorong, memastikan tidak ada yang memasak, tidak ada sumber, tidak ada penjelasan, hanya sisa rasa panas di dada. Tidurnya mulai terganggu oleh mimpi yang sama, berulang tanpa variasi. Dalam mimpi itu, Bram berdiri di sudut kamarnya sendiri. Dia melihat tubuhnya terbaring di kasur, napasnya pelan. Di samping kasur, berdiri sosok hitam tinggi besar, menunduk. Wajahnya tidak terlihat, tapi keberadaannya menekan ruangan. Bram ingin berteriak pada dirinya sendiri, tapi mimpi itu selalu berakhir sebelum suara keluar. Validasi datang dari luar, dan justru itulah yang membuat jantung Bram jatuh lebih dalam. Suatu sore, temannya Rian mampir ke kamar. Belum 10 menit duduk, Rian gelisah, matanya sering melirik ke jendela. Saat hendak pulang, Rian berkata pelan, "Lu di sini sendirian kan? Soalnya pas gue di parkiran, gue lihat ada yang berdiri di jendela kamar lu." Bram berdiri kaku karena saat itu mereka berdua ada di dalam kamar. Malam berikutnya, ketukan pintu datang dengan pola yang tidak wajar. Tok-tok jeda panjang, lalu tok. Bram membuka pintu dengan napas tertahan. Lorong kosong, lampu menyala redup. Tidak ada suara langkah menjauh. Yang terasa justru sunyi yang menekan telinga, seperti seluruh asrama menahan napas bersamaan. Bram menutup pintu perlahan, dan untuk pertama kalinya dia mengunci dari dalam, meski tidak tahu dari apa dia sedang bersembunyi. Malam ketika tubuhnya pertama kali benar-benar dilumpuhkan, Bram terbangun dengan mata terbuka tapi badan tak bisa digerakkan. Dada terasa ditekan benda berat, napas pendek dan terputus-putus. Saat pandangannya bergerak perlahan ke arah kaki, dia melihat bayangan hitam itu merangkak naik dari ujung kasur. Gerakannya lambat, sendi-sendinya patah, dan setiap inci pergerakan terasa seperti menambah beban di dadanya. Dalam kondisi setengah sadar itu, Bram mendengar suara yang terlalu dikenalnya. Suara ibunya, lembut, memanggil namanya dari balik pintu. Nada yang sama seperti saat dia pulang kampung. "Bram, buka pintunya, nak." Otaknya menjerit menolak karena dia tahu ibunya berada ratusan kilometer jauhnya. Tapi bagian lain dari dirinya ingin bangkit dan membuka, seolah suara itu tahu persis cara melewati logika. Gangguan tak berhenti saat dia terjaga. Suatu malam, Bram meninggalkan kamar sebentar untuk ke kamar mandi luar. Saat kembali, laptopnya menyala sendiri. Layar berkedip, memutar suara noise pecah dengan volume maksimal. Tidak ada lagu, tidak ada video, hanya file rusak yang tidak pernah dia simpan.
Suara itu berhenti tepat saat Bram menyentuh touchpad, seolah perangkat itu hanya ingin memastikan dia melihat dan mendengar. Perlahan, Bram mulai terisolasi. Penghuni lain jarang berlama-lama di depan kamarnya. Beberapa memilih memutar arah. Bram sendiri merasa kepalanya berdenyut hebat setiap kali berada di dalam kamar itu, seperti ada tekanan konstan di pelipis. Aneh ya, rasa sakit itu langsung hilang saat dia berada di kampus atau di luar area asrama. Kamar itu terasa seperti ruang yang menguras sesuatu dari dalam tubuhnya. Suatu malam, saat belajar, Bram menangkap gerakan di sudut matanya. Pantulan di cermin lemari bergerak, padahal dia tidak. Ketika menoleh tidak ada apa-apa. Tapi saat menatap kembali ke cermin, pantulan dirinya terlambat mengikuti gerakan kepala, tertinggal sepersekian detik. Cukup singkat untuk diragukan, tapi cukup jelas untuk membuat tengkuknya dingin. Pagi harinya, Bram menemukan lebam di tubuhnya. Biru keunguan di paha dan lengan, berbentuk seperti bekas cengkeraman tangan. Jari-jarinya terlalu panjang, jaraknya tidak wajar untuk ukuran manusia. Bram mencoba menekan logika, menyalahkan posisi tidur, tapi sentuhan ringan saja sudah membuatnya meringis, seperti memar yang masih segar dan dalam. Peringatan terakhir datang dalam bentuk yang membuat perutnya bergejolak. Bram menyeduh kopi, meninggalkannya sebentar di meja. Saat kembali dan mengaduk, ada sesuatu yang mengambang. Seekor cicak kecil mati di dalam gelas. Tubuhnya kaku, matanya terbuka. Kopi itu baru 1 menit dibuat. Bram menjatuhkan gelasnya, dan untuk pertama kalinya, dia mengakui pada dirinya sendiri, ini bukan lagi gangguan kecil. Sesuatu di kamar itu mulai serius menginginkannya. Malam itu jatuh pada malam Jumat. Hujan turun tanpa jeda. Angin memukul jendela seperti ingin masuk. Listrik asrama padam total, menyisakan kegelapan pekat yang hanya ditembus cahaya senter dari ponsel Bram. Tidak ada suara penghuni lain, tidak ada langkah kaki, seolah bangunan itu dikosongkan khusus untuknya. Di tengah sunyi itu, Bram sadar dia sendirian dan sesuatu sedang bersiap. Dari bawah kasurnya terdengar suara geraman rendah, bukan dari lorong, bukan dari luar, tapi tepat dari kolong tempat dia tidur setiap malam. Getarannya merambat ke rangka kasur, naik ke tulang punggungnya. Bram duduk kaku di atas kasur, kakinya menggantung, takut menyentuh lantai. Geraman itu pelan, berlapis, seperti napas makhluk besar yang sedang menahan amarah. Dengan tangan gemetar, Bram mengarahkan senter ke sudut ruangan, tepat di atas lemari. Cahaya itu menangkap sosok hitam legam yang bertengger diam. Matanya merah menyala, kulitnya seperti aspal meleleh, tidak memantulkan cahaya. Perlahan, makhluk itu bergerak, merayap turun di dinding dengan posisi yang tidak masuk akal, seperti laba-laba besar yang mengenal setiap celah ruangan itu. Tanpa peringatan, kaki Bram ditarik kuat. Tubuhnya terhempas dari kasur, punggungnya menghantam lantai. Dia diseret menuju kolong meja belajar. Kulit lengannya terkelupas oleh gesekan. Napasnya tercekik panik. Sentuhan tangan itu dingin, kering, seperti es kering yang menempel di kulit. Bram berusaha menahan, tapi tenaganya lenyap begitu saja. Kepalanya dipenuhi suara, tertawa, tangisan, jeritan, semuanya bertabrakan tanpa arah. Suara-suara itu tidak datang dari luar, tapi meledak di dalam kepalanya sendiri. Telinganya berdengung sakit, membuat dunia terasa jauh dan dekat sekaligus. Bram merasa pikirannya diperas,
seperti ada sesuatu yang mencoba meruntuhkan kesadarannya sebelum tubuhnya benar-benar diambil. Dalam kepanikan, Bram mencoba berdoa. Ayat-ayat yang dia hafal sejak kecil macet di tenggorokan. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah ada tangan tak terlihat yang membekap mulutnya. Dia memaksa berdoa dalam hati, dan pada saat itu, makhluk itu bereaksi. Tekanan di lehernya menguat, dadanya sesak, seperti perlawanan itu justru memicu kemarahan yang lebih dalam. Wajah itu mendekat, terlalu dekat, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajah Bram. Bau anyir darah bercampur, sesuatu yang busuk memenuhi hidungnya. Dari mulut makhluk itu keluar bisikan berlapis, suara ganda yang tidak sinkron, menusuk langsung ke pikiran. "Kamu milikku." Bram menjerit tanpa suara, dan dunia di sekelilingnya runtuh menjadi gelap total. Kesadaran Bram runtuh perlahan, bukan seperti pingsan biasa, tapi seperti ditarik masuk ke ruang lain. Dalam gelap itu, dia merasa berdiri di antara batang-batang karet tua yang rapat. Getahnya menetes pelan, udara lengket, dan berbau tanah basah. Dari balik pepohonan, ada banyak sosok serupa yang mengamati, tidak bergerak, hanya menunggu. Bram sadar, tempat itu bukan sekadar mimpi, melainkan sisa ingatan tanah yang pernah ada sebelum bangunan berdiri. Pagi harinya, pintu kamar didobrak. Pak Yanto dan Rian masuk dengan panik setelah tidak mendapat jawaban sejak subuh. Bram ditemukan meringkuk di dalam lemari kayu. Pintunya tertutup dari dalam. Tubuhnya panas tinggi, matanya kosong, bibirnya bergerak cepat menggumamkan kata-kata yang tidak mereka pahami. Bau apek lemari bercampur keringat dingin membuat ruangan terasa semakin sempit dan menyesakan. Bram dibawa ke klinik terdekat. Dokter menyebutnya kelelahan berat, mungkin tifus, menyarankan rawat dan istirahat total. Secara medis, semua terlihat masuk akal. Tapi Rian melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di leher Bram, ada bekas tangan merah keunguan. Jari-jarinya terlalu panjang, posisinya seperti cekikan dari depan. Tidak ada satupun alat medis yang bisa menjelaskan bentuk itu. Sambil menunggu Bram sadar, Pak Yanto akhirnya bicara. Suaranya gemetar, seperti menyesal terlalu lama diam. Dia mengaku kamar itu pernah jadi lokasi kejadian buruk. Seorang penghuni lama meninggal dengan cara tidak wajar, dan ada ritual yang dilakukan tanpa pengetahuan siapapun. Sejak itu, kamar itu jarang bertahan lama penghuninya. Penunggunya bukan sekadar bayangan, tapi jin korin yang terikat dan tidak suka diganggu. Saat Bram sadar, tidak ada rasa lega. Dia menjerit histeris, tubuhnya menegang, matanya menatap sudut ruangan rumah sakit dengan ketakutan murni. Dia berteriak, meminta semua orang menjauh dari sudut itu, karena di sanalah dia masih melihat sosok hitam itu berdiri, diam, menunggu. Jarak fisik tidak memutus apapun. Makhluk itu seolah sudah tahu jalan pulang ke pikirannya. Keluarga Bram memanggil orang pintar dan ustadz. Proses pembersihan dilakukan dengan doa dan bacaan panjang. Bram bereaksi keras, tubuhnya kejang, lalu memuntahkan cairan hitam kental yang berbau tajam. Orang pintar itu mengatakan ikatan sudah terbentuk. Ada simpul yang ditanam, bukan untuk membunuh cepat, tapi untuk melekat, perlahan, dan sulit dilepas. Keputusan diambil dengan berat. Bram harus cuti kuliah dan pulang kampung. Semua rencana ditunda. Gelar, masa depan, dan ambisi harus menunggu. Yang terpenting, dia harus menjauh dari tempat itu, dari Depok, dari kamar yang hampir merenggut nyawanya. Bram pergi, tapi satu pertanyaan tertinggal.
Apakah sesuatu benar-benar bisa ditinggalkan begitu saja? Bram kini terlihat baik secara fisik, luka menghilang, demam turun, tubuhnya kembali berfungsi seperti sedia kala. Tapi malam tidak pernah kembali normal. Dia tidur dengan lampu menyala terang, televisi dibiarkan hidup tanpa suara, sekadar agar ada cahaya bergerak. Setiap kali gelap total, dadanya sesak, napasnya pendek. Bram tidak lagi berani tinggal sendirian. Kesunyian menjadi pemicu yang paling dia takuti. Beberapa bulan setelah kejadian itu, asrama kembali berjalan seperti biasa. Kamar di ujung lorong sempat kosong. 2 bulan tanpa penghuni. Lalu seseorang datang, mahasiswa baru yang mencari tempat murah dan dekat kampus. Tidak ada papan peringatan, tidak ada cerita yang diwariskan. Pintu kamar itu kembali tertutup setiap malam, dan lampu lorong kembali mati satu persatu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bram mengira semuanya selesai setelah dia pergi, sampai suatu malam saat menelepon temannya di Depok, sambungan mendadak dipenuhi suara berdesis halus. Di sela-sela noise itu, Bram mendengar bisikan yang sangat dikenalnya, bukan dari mulut, tapi langsung di telinganya, seolah merambat lewat sinyal. Suara itu memanggil namanya pelan, sabar, dan Bram langsung mematikan ponsel dengan tangan gemetar. Dari kejadian itu, Bram menarik satu kesimpulan pahit. Ada tempat yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Tanah yang sudah lama punya tuan, yang hanya memberi toleransi, bukan izin. Kita bisa datang, tidur, dan menamai ruang itu kamar. Tapi bagi mereka, kita hanya persinggahan sementara, dan tidak semua penghuni lama rela berbagi dengan makhluk yang dianggapnya tamu lancang. Sekarang, dengarkan baik-baik. Di awal cerita, suara itu datang dari telinga kirimu. Di akhir ini, biarkan ia menutup lingkaran. Ada suara cakaran pelan, disusul bisikan di telinga kananmu. Jangan menoleh. Apapun yang kamu dengar setelah ini, jangan mencari sumbernya, karena tidak semua suara ingin ditemukan. Ingat pesan ini, sebelum menempati kamar baru, ucapkan doa, minta izin, bukan hanya secara lisan, tapi dengan hati. Jika sejak awal ada firasat yang membuat langkahmu ragu, percayalah, naluri seringkali lebih jujur daripada logika. Jika hatimu berkata pergi, maka pergilah tanpa menunggu bukti. Karena di dalam gelap, kau tak pernah benar-benar sendirian. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya. Biarkan logo jeritan malam muncul perlahan, lalu sunyi. Tidak ada musik, tidak ada suara, hanya keheningan selama beberapa detik. Cukup lama untuk membuatmu bertanya, apakah cerita ini benar-benar sudah selesai?